Halo anak-anak, kembali bersama dengan Ibu UHS dan hari ini kita akan belajar tentang hukum Mendel yang pertama yang berlaku untuk persilangan mono ataupun satu sifat beda. Nah, untuk belajar ini kita harus ingat beberapa istilah yang sudah kita pelajarin kemarin, yaitu parental ataupun induk, orang tua, disingkat huruf P. Dan setiap orang tua akan menghasilkan sel kelamin ataupun gamet, disingkat G. Melalui gamet inilah dapat dihasilkan anak ataupun filia, disingkat huruf F. Nah, kepada anak-anaknya, orang tua mewariskan sifat yang terlihat ataupun fenotip. Di sini kita buat contohnya, fenotip itu adalah warna, yaitu merah dan putih. Nah, warna ini bisa dibuat genotipnya ataupun lambangnya. Jika merah dominan terhadap putih, maka merah dibuat huruf M besar, sedangkan putih dibuat huruf M kecil. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh persilangannya. Sebuah bunga berwarna merah, M besar, disilangkan dengan berwarna putih, M kecil. Bagaimanakah rasio fenotip dan genotip F2-nya? Oke, terlebih dahulu kita buat parentalnya, yaitu M besar disilangkan dengan M kecil. Cari gametnya. M besar, gametnya M besar. M kecil, gametnya M kecil. Kedua gamet kita satukan untuk menghasilkan keturunan. Jadilah M besar, M kecil, yaitu bunga berwarna merah. Jadi walaupun ada gen M kecil, bunganya tetap berwarna merah karena merah dominan terhadap putih. Nah, sekarang F1 ini menjadi orang tua lagi. Jadilah P2. M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya. Yang kemudian kita cari lagi gametnya. M besar, M kecil gametnya ada dua, yaitu M besar dan M kecil. Ibunya juga sama, gametnya adalah M besar dan M kecil. Kita buatlah keturunan keduanya. Supaya gampang kita buat dalam bentuk tabel. Masing-masing gamet kita satukan, maka terbentuklah anak-anaknya M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Maka rasio genotip M besar banding M besar M kecil banding M kecil adalah 1:2:1. Dalam persentase kita buat 25% banding 50% banding 25%. Sedangkan rasio fenotipnya yaitu merah dibanding putih sama dengan 3:1. 75% banding 25%. Nah, misalkan seluruh bunga yang dihasilkan adalah 120 bunga. Maka berapa bunga yang berwarna putih? Nah, ini gampang. Kita lihat, bunga yang berwarna putih hanya ada 1 dari 4 bunga. Langsung kita buat 1 dibagi 4, kita kali 120. Maka hasilnya adalah 30. Jadi yang berwarna putih adalah 30 buah. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang intermediate. Nah, untuk intermediate tidak ada faktor yang dominan dan resesif di sini. Setiap gen memiliki kekuatan yang sama. Gak ada yang lebih kuat ataupun yang lebih lemah. Nah, langsung saja ya kita buat ke contoh. Ini biasanya paling sering ini terjadi pada Mirabilis jalapa. Ini adalah bunga pukul 4. Jadi Mirabilis jalapa yang berwarna merah M besar kita silangkan dengan berwarna putih, yaitu M kecil sebagai orang tua mereka. Nah, langsung saja kita cari gametnya. M besar gametnya M besar. M kecil gametnya M kecil. Buat anaknya. Satukan kedua gamet jadilah M besar M kecil. Karena merah tidak lebih kuat dengan putih, maka gen merah akan bercampur dengan putih menghasilkan merah muda,
M besar, M kecil sifatnya yang kelihatan adalah merah muda. Nah, si merah muda ini kemudian jadi orang tua dan kita silangkan dengan sesamanya. M besar, M kecil gametnya ada 2, yaitu M besar dan M kecil. Ibunya juga sama, gametnya M besar dan M kecil. Lalu kita buat ke dalam tabel kemungkinan anak-anaknya. Kemungkinan anak-anaknya adalah M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Maka perbandingan genotip orang anak-anaknya adalah M besar, M besar, banding M besar, M kecil, banding M kecil adalah M besar ada 1, M besar, M kecil ada 2, M kecil ada 1. 25% banding 50 banding 25%. Sama dengan perbandingan fenotipnya. Merah banding merah muda banding putih. 1 banding 2 banding 1. Demikian pembelajaran kita pagi ini. Sampai jumpa.